Halo Paraxel, nama saya Aldi Christian Syabana, biasa dipanggil Aldi. Kali ini saya akan melakukan konseling individual bersama dengan Arta. Lalu pertemuan yang kedua dan distorsi kognitifnya adalah polarized thinking. Jadi di mana polarized thinking itu adalah kecenderungan melihat segala sesuatu secara ekstrim tanpa nuansa diantaranya, sesuatu dianggap sempurna atau gagal total, baik atau buruk, sukses atau gagal, teman atau musuh. Jadi contohnya itu kalau polarized thinking itu kalau aku tidak dapat nilai A berarti aku gagal total. Selain itu bisa kalau dia tidak setuju denganku berarti dia membenciku. Nah, kalau si Afta ini adalah kalau dia permasalahannya adalah tentang kekalahan dalam turnamen Mobile Legend. Jadi distortion thinkingnya itu polarized thinking dan itu termasuk ke dalam jika aku kalah maka berarti aku gagal total. Nah, seperti itu. Jadi pendekatan yang digunakan adalah reframing, yaitu mengganti sudut pandang yang negatif menjadi lebih positif. Ya, itu. Oke. Jadi selamat menyaksikan Paraxel. Selamat pagi Arta, Pagi, gimana kabarnya hari ini? baik, baik, baik. Baik, tadi Arta kesini naik apa? Naik ojek sih saya, naik ojek. Naik ojek dari sana sampai sini ya? Iya, Oh, betul. kira-kira dari sana sampai sini jam berapa? Yang dari berangkat jam 7, sampai jam 8. Sampai jam 8 ya? Hmm. Iya, oke baik Arta. Jadi, terima kasih sudah datang hari ini. Jadi sebelum kita melakukan sesi konseling, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Arta ya. Oke. Oke, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari yang indah ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan sesi konseling. Kiranya Engkau memberkati kami, melindungi kami, dan memberi kami arahan yang tepat untuk konseling kami dan tanya. Berkatilah kami ya Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke Atta, eh, sebelum kita mulai sesi konseling ini, ada baiknya kita mau follow up tugas yang kemarin. Sebenarnya saya tidak memberi tugas yang minggu lalu, jadi kita hanya mengisi form konsen dan menandatangani kesepakatan yang ada. Oke. Jadi tujuan konseling dari pertemuan kita pada kali ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu alami, dan sesi konseling akan berlangsung selama 20 menit. Kita akan menggunakan asas kebekaan, yaitu asas kerahasiaan, yaitu gimana kamu sebebas-bebasnya menceritakan tentang permasalahan yang sedang kamu hadapi, dan hal ini akan bersifat rahasia, tidak akan disebarluaskan, hanya kamu, saya, dan Tuhan yang tahu. Oke. Oke. Dari pada hari ini kita akan berbicara tentang permasalahan yang sudah kamu ceritakan ya, yaitu tentang kekalahan bermain turnamen dalam permainan Mobile Legends yang diadakan bersama teman-temanmu. Kita akan sama-sama mencoba memahami perasaan itu lebih dalam dan mencari sudut pandang baru. Semua yang kamu ceritakan di sini balik lagi sifatnya rahasia ya, jadi kamu bebas-bebasnya bisa menceritakan. Dan ada yang ingin ditanyakan dari instruksi saya? Jadi apa dia? Apakah kamu siap untuk sesi konseling pada kali ini? Ya, siap. Oke, kalau begitu pertama-tama boleh kamu ceritakan sedikit tentang permasalahan yang ingin kamu ceritakan, atau
Oke, jadi awalnya kami diutus oleh sekolah untuk mengikuti lomba turnamen antar sekolah SMP di seluruh Jakarta. Saya berlima bersama teman saya terus berlatih setiap malam agar menang di turnamen tersebut. Kemudian pada hari turnamen tersebut, hari pertama kami menangkan seluruhnya tanpa kalah. Dan hari kedua pun begitu. Pada akhirnya di hari ketiga kami cuma kalah dengan satu sekolah dan itu di final. Kami sudah merasa bangga pada hari pertama dan kedua, tapi hari ketiga kami mengalami penyesalan karena salah satu teman kami mengambil melek dan menjadikannya penyesalan kami itu membawa nama sekolah kami itu jelek, ya bukan jelek ya karena penyesalan kami adalah kami membawa nama sekolah di bertanding di turnamen tersebut. Oh, ternyata. Jadi, apa perasaan kamu setelah mengalami kejadian tersebut? Jadi saya tentu mengalami kekecewaan yang merasa malu karena saya telah membawa nama sekolah saya dan memangkan diri saya di depan teman-teman saya bahwa saya akan menangkan pertandingan tersebut. Kekecewaan seperti apa yang Harta rasakan? Mungkin bisa lebih digambarkan lagi kekecewaan seperti apa yang Harta rasakan? Selepas kejadian itu, saya menjadi bahan ledekan dari teman saya dan tidak ada yang bisa saya banggakan. Sehingga saya merasa saya membuang-buang waktu karena telah mengikuti turnamen tersebut. Oke, tadi Arta mengatakan bahwa ada yang ingin Arta banggakan dari turnamen tersebut. Apa yang ingin Arta banggakan dari turnamen tersebut kira-kira? Yang saya ingin banggakan dari turnamen tersebut adalah piala dan juga sertifikatnya untuk menunjukkan ke teman-teman saya kalau saya sudah berjuang setiap malam untuk berlatih dan untuk memenangkan pertandingan tersebut. Oke, jadi sejauh ini Arta merasa kecewa karena kekalahan turnamen tersebut, dan Arta sebenarnya juga ingin membuktikan kepada teman-teman bahwa Arta sudah berjuang sejauh ini. Namun hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang Arta inginkan. Apakah betul, Arta? Iya, betul. Oke, aku bisa memahami rasa kekecewaanmu. Kekalahan memang bukanlah hal yang mudah, tapi boleh aku ajak kamu untuk melihat dari sudut pandang lain? Iya. Ya, oke. Arta, kadang-kadang justru orang yang hebat itu mengalami banyak kekalahan sebelum akhirnya sukses. Kekalahanmu ini bisa kita lihat sebagai bukti bahwa kamu punya keberanian bertanding di level yang lebih level kompetitif. Artinya kamu sudah satu langkah di depan banyak orang lain. Begitu. Iya, jadi misalnya saja pro player Mobile Legends pun berkali-kali kalah sebelum akhirnya bisa juara. Mereka belajar dari setiap kekalahan. Kalau kamu bisa belajar dari pengalaman ini, kamu sebenarnya sedang menabung untuk kemenanganmu nanti. Jadi kekalahan itu bagian dari proses ya, Kak? Iya, jadi setiap proses itu butuh waktu. Yang penting bukan menang atau kalahnya sekarang, tapi bagaimana kamu merespon pengalaman itu. Boleh aku tanya apa saja hal baik yang sebenarnya sudah kamu lakukan di turnamen tersebut? Banyak sih saya mendapatkan banyak pelajaran yang sangat-sangat menarik. Jadi misalnya saja saya itu latihan rutin sama tim saya, terus juga komunikasi waktu bermain, terus persahabatan antar teman kami itu semakin terjalin karena kami setelah turnamen itu selalu makan warteg di dekat sekolah itu. Itu luar biasa, Arta. Banyak orang bahkan yang malas latihan atau gampang menyerah, ya. Jadi kamu justru menunjukkan komitmen itu nilai yang besar sekali, apalagi itu menambah pertemanan kamu semakin dekat. Kalau boleh memilih, pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari kekalahan kemarin? Pelajaran yang bisa diambil adalah terus berjuang walaupun hasilnya mengecewakan dan jangan terlalu sombong untuk percaya diri bahwa akan menang.
Wah, itu insight yang sangat bagus, Arta. Ya, jadi kekalahan ini membawa kamu untuk lebih memahami makna teamwork, bukan hanya sekedar soal menang atau kalah. Menurutmu apa satu hal yang bisa kamu lakukan mulai sekarang untuk jadi lebih baik di turnamen berikutnya, Arta? Aku mau berlatih komunikasi lebih baik dari sesama, baik lagi sama tim. Ya, itu pilihan yang tepat. Aku yakin dengan fokus di situ kemampuanmu akan semakin terlihat. Oke, Arta, hari ini kita sudah banyak ngobrol tentang bagaimana melihat kekalahan sebagai peluang untuk berkembang. Aku mau kasih Anda satu cara berpikir yang bisa bantu kita melihat masalah dengan cara yang lebih menenangkan. Namanya adalah reframing. Artinya kita coba melihat masalah ini dari sisi lain, kayak mengganti bingkai foto-fotonya sama tapi rasanya bisa berbeda. Oke, jadi misalnya Arta gagal ujian. Kalau kita reframe daripada bilang aku bodoh, bisa diganti mungkin ini sinyal bahwa aku butuh cara belajar yang lebih cocok buat aku. Ya, kira-kira kalau kamu mau ganti kalimat sedih itu jadi sesuatu yang lebih membantu, kalimat apa yang bisa kamu pilih, Arta? Seharusnya aku bisa lebih mengatur waktu. Oke, Arta, tepat sekali. Ya, mungkin saya akan memberikan tugas kepada Arta soal reframing ini. Apakah Arta sudah mengerti soal reframing yang baru saja kita aplikasikan tadi? Saya sudah sedikit mengerti. Oke, jadi itu kita bisa buat PR ya, Arta. Jadi Arta bisa menulis di sebuah kertas, lalu menulis permasalahan Arta yang sedang Arta hadapi, lalu bisa Arta ganti kalimat tersebut menjadi kalimat yang lebih positif lagi. Oke, Arta? Oke, waktu sudah menunjukkan waktu 20 menit. Jadi kita akan mengakhiri sesi konseling. Sebelum itu kita akan merangkum sesi konseling kita pada hari ini. Oke, jadi tadi Arta sudah menceritakan tentang permasalahan yang sedang Arta hadapi, yaitu tentang kekalahan bermain Mobile Legends bersama teman-teman di turnamen Mobile Legends. Nah, Arta sudah menceritakan dan Arta mengalami rasa yang cukup sedih ya, Arta, yang cukup mengecewakan untuk Arta. Lalu kita tadi juga sudah melakukan teknik reframing yang walaupun tidak terlihat tapi itu sudah cukup untuk membantu Arta, dan tadi kita sudah mencontohkan mempraktekkan reframing kepada Arta sendiri supaya Arta bisa lebih mandiri untuk kedepannya. Oke, kira-kira apa perasaan kamu setelah mengikuti sesi konseling pada hari ini? Gimana perasaannya? Rasanya senang sih. Oh, senang ya, ya. Oke, sesi konseling ini kita akan lakukan pada minggu depan di jam yang sama. Dan minggu depan kita akan konseling lagi dengan tema membangun keyakinan dari strategi lebih lanjut. Saya harap setelah kamu mengikuti sesi konseling ini, kamu menjadi lebih percaya diri lagi, oke? Oke, sebelum mengakhiri sesi konseling pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan saya pimpin secara Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini setelah kami melakukan sesi konseling pada hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kiranya Engkau mencurahi Arta rahmat dan berkat-Mu pada Arta agar Arta bisa menyelesaikan permasalahannya dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang. Terima kasih masing-masing, kiranya Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke Arta, sesi konseling kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih Arta sudah
menceritakan permasalahan Arta pada saya. Oke? Oke. Dah. Dadah.